Para sudaras, kuba kabarna damang sadena dengan saya si Otom kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Cinta dan Kekuatan untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Lee Suan yang sudah berada di perguruan Mo, yang sebelumnya telah pingsan akibat bertarung melawan Su Yao. Dalam kesempatan itu Mei Ran meminta maaf karena ternyata orang tuanya telah membatalkan pernikahannya. Namun di sini Lee Suan justru senang karena ia memang tidak menginginkan pernikahan tersebut. Setelah kondisinya mulai membaik, ia kemudian dipanggil oleh Master Z yang sudah mengetahui Lee Suan yang berulah kembali dan akan mendapatkan hukuman mati. Maka dari itu ia menyuruhnya untuk pergi dari kota ini dan jangan pernah kembali karena saat ini seluruh prajurit kerajaan Tian sedang mencarinya. Sedangkan pangeran kedua bersama pengawalnya yang kembali ke kerajaan justru mendapatkan hukuman dari sang kaisar karena telah membantu Su Yao melarikan diri. Kaisar menetapkan hukuman mati karena terbukti pangeran kedua ini mengabaikan keselamatan rakyat, yang membuatnya sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka sang kaisar akan memberikan hukuman mati kepada dirinya. Terlihat di tempat lain, para prajurit juga datang ke perguruan Mo untuk menangkap Lee Suan. Di sana mereka menggeledah seluruh ruangan, namun mereka tidak menemukannya karena sebelumnya Lee Suan yang sudah pergi dari perguruan. Di malam harinya, Su Yao yang telah sadar kembali akibat luka yang sebelumnya, ia pun diberitahu Yun San bahwa Zong mempunyai kekuatan spiritual tingkat tinggi dan bahkan membunuh semua orang. Yang ternyata Su Yao ini sudah mengetahui kalau Zong itu telah dirasuki kekuatan Kaisar Naga dan tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan kekuatan tersebut terkecuali dengan membangkitkan Kaisar Naga. Dikarenakan kalau Kaisar Naga bangkit kembali, maka kekuatannya itu akan kembali ke tubuh Kaisar Naga. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan kembali menuju kerajaan Guo karena sebelumnya Yu Feng berjanji bahwa ia memiliki cara untuk membangkitkan Kaisar Naga. Namun di tengah perjalanan Yun San berubah pikiran dengan mengatakan bahwa ia akan kembali ke kerajaan Tian dan akan berusaha menolong Zong. Sementara itu di istana, diperlihatkannya eksekusi mati pangeran kedua dan pengawalnya akan segera dilaksanakan. Namun di saat kepala mereka akan dipenggal, tiba-tiba Lee Suan pun datang menolong mereka. Dengan mengetahui pangeran kedua yang gagal dieksekusi mati, putra mahkota pun merasa kesal kepada para pasukannya. Lalu tak lama kemudian datang Yun San yang memberitahukan kepada putra mahkota bahwa Zong telah dikuasai kekuatan Kaisar Naga. Namun putra mahkota ini malah tertawa dengan menganggapnya bercanda. Lalu ia pun mengusirnya karena tidak selayaknya putri dari kerajaan lain datang ke istananya. Namun di saat ia pergi seketika ia tak sengaja bertemu dengan Zong yang sudah tidak mengingatnya lagi sebagai kekasihnya dan bahkan menangkapnya. Terlihat Lee Suan bersama teman-temannya sedang merencanakan untuk pergi ke kerajaan Guo. Di samping untuk menghindari kejaran dari pasukan kerajaan Tian, di wilayah kerajaan Guo juga terdapat batu hijau yang bisa membangkitkan Kaisar Naga. Dan pastinya Su Yao pun sedang menuju ke sana untuk mengambil batu tersebut demi mencegah kebangkitan Kaisar Naga, yang pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan Guo.
Sementara itu Yu Feng yang sudah sampai di kota yang berada di kerajaan Guo. Sesampainya di sana mereka melihat para pasukan kerajaan Tian sedang meminta pajak para pedagang, dan melihat hal itu Pangeran Yu Feng langsung menghajar mereka. Setelah itu Yu Feng pun akhirnya bercerita tentang apa yang terjadi di kerajaannya. Diceritakan di saat dulu kerajaan ini kalah berperang dengan kerajaan Tian, dan demi menyelamatkan rakyatnya, dahulu Kaisar Guo membuat surat perjanjian dengan Kaisar Tian untuk tidak membantai rakyat kerajaannya, maka pasukan milik kerajaan Tian boleh masuk ke kerajaannya. Namun waktu demi waktu justru para pasukan kerajaan Tian menindas rakyatnya dengan sangatlah kejam, yang salah satunya adalah meminta pajak. Dan saat ini ia memerintahkan kepada para pasukannya bahwa mulai hari ini harus bertindak tegas, yang apabila ada prajurit kerajaan Tian yang masuk ke kota ini tanpa alasan yang jelas, maka bunuh di tempat. Sementara Li Xuan yang sedang bersedih karena ia tidak menyangka jika hubungannya dengan Su Yao akan menimbulkan malapetaka, dan ia tidak menyangka kalau Su Yao bisa berubah sekejam itu, karena saat ini ia menyangka kalau pembunuhan di kota Tian miliknya merupakan ulah dari Su Yao, yang padahal itu semua ulah dari Zong yang sedang kerasukan kekuatan Kaisar Naga. Kemudian datang pangeran kedua yang sebenarnya adalah seorang perempuan, terlihat selalu menghibur Li Xuan, dan sepertinya pangeran kedua ini sudah memulai timbul sedikit rasa cinta kepada Li Xuan. Singkatnya di pagi hari, terlihat Li Xuan yang baru bangun dan mencari pangeran kedua. Ia pun tak sengaja melihat perempuan yang sedang mandi di sungai tersebut. Bahkan ia juga merasa terkejut karena kenapa di hutan ini ada seorang perempuan yang mandi di sana, yang padahal sangatlah jauh dari kota. Namun setelah ia memperhatikan wajahnya, yang ternyata wajahnya juga sangatlah mirip dengan pangeran kedua. Dan sampai akhirnya pangeran kedua pun mengakui bahwa dirinya lah adalah seorang perempuan. Ia pun menceritakan kenapa dirinya yang harus menyamar menjadi seorang laki-laki, karena di saat dulu Kaisar sangat menginginkan bayi laki-laki, namun sayang dirinya lahir sebagai perempuan. Bahkan di saat itu ada seorang peramal yang mengatakan jika Kaisar memiliki anak perempuan maka anak tersebut akan menimbulkan malapetaka, sehingga Kaisar akhirnya memutuskan jika nanti lahir bayi perempuan maka harus dibunuh. Karena alasan itulah akhirnya ibunya menyamarkan pangeran kedua ini menjadi laki-laki. Di sisi lain, di istana kerajaan Tian, terlihat putra mahkota menghadap kepada Kaisar yang mengatakan bahwa klan Kunwu ternyata masih hidup dan akan menyerang kerajaan, dan ini merupakan ancaman serius bagi kerajaan Tian, sehingga ia pun meminta sang ayah agar menghukum mati semua orang yang terlibat dengan klan Kunwu, termasuk perguruan Mo yang sudah menerima murid seorang dari klan Kunwu. Ia pun meminta agar semua murid perguruan Mo diberikan hukuman mati, termasuk Master Z. Mendengar hal itu sang Kaisar marah dengan menganggap anaknya ini sudah kelewat batas. Di sini putra mahkota yang merasa dipermalukan di depan umum oleh sang Kaisar. Ia kemudian mengadu pada Zong yang memiliki sebuah rencana, yaitu dengan memaksa Kaisar mundur dari jabatannya dan digantikan dengan putra mahkota. Dengan waktu bersamaan, Yu Feng dan Su Yao yang sudah bertemu dengan Kaisar Kerajaan Guo dan memperkenalkan Su Yao sebagai keturunan dari klan Kunwu, yang ternyata kepulangan Yu Feng ini sudah ditunggu oleh keluarga kerajaan. Dan Yu Feng mengatakan terus terang bahwa ia sudah mempunyai pilihannya sendiri, yaitu Su Yao. Ia menyatakan kepada ayah dan ibunya bahwa ia akan segera menikahi Su Yao. Setelah itu Su Yao pun bertanya kepada Yu Feng kenapa berkata seperti itu di depan keluarganya, padahal Su Yao ini sama sekali tidak memiliki niat untuk menikah dengan Yu Feng.
两者之间有 Kemudian Yu Feng pun mengajaknya ke suatu tempat yang terdapat batu hijau milik klan Kunwu, yang tentu saja batu itu bisa digunakan untuk membangkitkan Kaisar Naga. Yu Feng kemudian memberikan batu itu kepada Su Yao dengan mengatakan untuk menggunakan batu itu ada syaratnya, bahwa batu itu hanya akan berfungsi jika yang menggunakannya adalah keluarga kerajaan. Jika batu itu jatuh ke tangan orang di luar kerajaan, maka batu itu tidak berbeda dengan batu biasa lainnya. Untuk menjadi anggota kerajaan, maka Su Yao harus menikah dengan dirinya jika memang Su Yao ingin membangkitkan Kaisar Naga. Sebuah pilihan yang sangat sulit karena sejatinya di hati Su Yao ini hanya ada Li Xuan. Namun di sisi lain ia memiliki tugas dari klannya untuk membangkitkan Kaisar Naga dan melindungi seluruh warga klannya. 莫非奴婢不敢？ Karena sudah kebingungan, ia tidak tahu harus berbuat apa demi menyelamatkan klannya, sehingga ia pun menemui sang master meminta solusi dan terpaksa menerima tawaran Pangeran Yu Feng untuk menjadi istrinya, dikarenakan tidak ada cara lain selain itu. Sedangkan putra mahkota yang sudah terbujuk oleh Zong, ia pun nekat mendatangi sang kaisar, yang tanpa basa-basi lagi ia pun meminta ayahnya untuk menulis dekret pengangkatan dirinya sebagai kaisar saat itu juga. Di sini sang kaisar sangatlah marah dan menolak permintaan dari anaknya tersebut. Namun Zong mengancam kaisar jika tidak mau menulis dekret itu, maka ia akan segera membunuhnya. Yang pada akhirnya karena terpaksa kaisar pun menulis dekret kemunduran dirinya dan mengangkat anaknya putra mahkota menjadi kaisar baru. Namun ternyata Zong tetap akan membunuh kaisar, dan beruntungnya Yun Shan segera datang menyelamatkan sang kaisar. Akan tetapi disinilah akhir dari Yun Shan yang dibunuh langsung oleh kekasihnya itu. Dan di saat itu juga Zong tersadar kembali dengan merasa bersalah karena ia yang telah membunuh Yun Shan. Dengan waktu bersamaan Li Xuan yang sudah sampai di kerajaan Guo, mereka pun beristirahat di sebuah kedai dan tak sengaja mendengar pembicaraan orang-orang tentang pernikahan Pangeran Yu Feng dengan Su Yao, yang membuat Li Xuan menjadi patah hati mendengar kabar tersebut. Dan singkatnya pernikahan pun dilaksanakan. Namun di saat malam pertama dan ketika Su Yao sedang menunggu Yu Feng, ternyata yang masuk ke kamarnya bukan Yu Feng, melainkan Li Xuan, dan langsung membawanya pergi dari sana. Karena dianggap Li Xuan ini akan menghambat Su Yao yang akan membangkitkan Kaisar Naga, sehingga pertarungan pun terjadi. Terlihat tubuh Su Yao yang semakin lemah karena pertarungan itu. Li Xuan pun sangat khawatir dan segera menggendongnya dengan berharap segera menemukan seorang tabib. Dan tak sengaja di hutan itu ia bertemu dengan seorang perempuan yang kemudian membawanya ke sebuah perkampungan yang jauh dari perkotaan dan akan bertemu dengan seorang tabib di sana. Yang ternyata tabib tersebut berasal dari klan Kunwu. Bahkan daerah perkampungan itu terdapat orang-orang dari klan Kunwu dan klan manusia yang saling hidup berdampingan dan sejahtera. Di malam harinya, ketika Su Yao kondisinya yang sudah membaik, Li Xuan pun bertanya mengapa Su Yao tega membunuh banyak orang, bahkan membunuh murid-murid dari perguruan Mo yang merupakan temannya sendiri. Dan Su Yao pun menjelaskan bahwa yang melakukan itu semua bukanlah dirinya, melainkan Zong yang sudah kerasukan kekuatan Kaisar Naga. Di sini Yu Feng yang sudah menduga jika hilangnya Su Yao ini pasti diculik oleh Li Xuan, dan tak lama kemudian ia pun mendapatkan sebuah pesan dari pangeran kedua yang ingin bertemu dengannya dan akan membicarakan sesuatu yang penting.
Singkatnya, mereka pun akhirnya bertemu di suatu tempat. Pangeran kedua ini mengatakan bahwa kedatangannya ke kerajaan Guo ini adalah untuk memburu dan menangkap Su Yao, karena di kerajaan Tian, Su Yao telah membunuh banyak orang. Namun kemudian Yu Feng menjelaskan bahwa yang melakukan pembunuhan massal bukanlah Su Yao, melainkan Zong. 既然穆王子早已有所准备， Dalam kesempatan itu, pangeran kedua mengajak Yu Feng untuk bekerja sama. Lalu pangeran kedua ini menjanjikan bahwa kerajaan Guo tidak akan tertindas lagi, dan ia juga berjanji akan mengembalikan wilayah selatan ke kerajaan Guo. Namun ada syaratnya, yaitu pangeran Yu Feng harus mau meminjamkan 50.000 pasukan elitnya kepada dirinya. Dengan mendengar kerjasama yang menguntungkan kerajaan miliknya, Yu Feng pun langsung menyetujuinya. 我相信你。 Namun di saat pangeran kedua akan pergi dari sana, seketika pasukannya melaporkan bahwa putra mahkota sudah menduduki tata kerajaan Tian. Mendengar itu, pangeran kedua bertanya-tanya kenapa putra mahkota bisa naik tata, padahal kemampuan bela dirinya juga sangatlah rendah. Yu Feng kemudian mengatakan bahwa semua itu karena kekuatan Kaisar Naga yang sudah merasuki tubuh milik Zong. Bahkan ia juga mengatakan percuma saja ia meminjamkan 50.000 pasukan miliknya kepada pangeran kedua, karena Zong yang belumlah mati, karena kekuatan Kaisar Naga yang berada di tubuh Zong tidak akan bisa dikalahkan, terkecuali membangkitkan Kaisar Naga itu sendiri. 人敌得过，而且性情暴躁。 Sementara itu, Li Xuan yang sudah berada di kampung tersebut, pada akhirnya ia pun menyadari bahwa orang-orang klan Kunwu ternyata tidak sejahat seperti yang dibicarakan orang. Setelah kondisi mereka membaik, mereka pun akhirnya pamit untuk mengantarkan Su Yao kepada Yu Feng. Setelah mereka bertemu, pangeran kedua pun mengingatkan kepada Li Xuan agar segera sadar bahwa Su Yao sudah menjadi istri orang. Namun Li Xuan mengatakan bahwa sebelum menikah dengan Yu Feng, Su Yao telah menikah terlebih dahulu dengan dirinya. Yu Feng yang sangat mencintai Su Yao, ia pun bertanya apakah Su Yao ini menyukai dirinya. Namun Su Yao justru menjawab bahwa di hatinya tidak ada lelaki lain terkecuali Li Xuan, yang membuat Yu Feng hanya bisa tersenyum dan menyuruhnya untuk bertemu kembali di tempat penyimpanan batu hijau esok hari. 休息吧，明天来圣殿找。 Di saat dalam perjalanan pulang, pengawal milik Yu Feng ini mengingatkan kepadanya bahwa apabila sang pangeran memberikan batu hijau itu kepada Su Yao, maka itu sama saja Yu Feng bunuh diri. Namun Yu Feng ini sudah bertekad akan memberikan batu itu kepada Su Yao, karena memang dari awalnya batu tersebut milik klan Kunwu. Yang ternyata batu hijau itu berada di kerajaan Guo, dikarenakan untuk memberikan kekuatan kepada Yu Feng, karena dulunya Yu Feng ini kondisinya yang sangatlah lemah, dan hanya batu hijau itulah yang bisa membantu Yu Feng hingga hidup sampai saat ini. 不要再说了。 Singkatnya, di pagi harinya, Su Yao pun memasuki sebuah tempat penyimpanan batu hijau tanpa memberitahu apa yang akan terjadi pada dirinya setelah batu itu diberikan kepada Su Yao. Yu Feng pun langsung memberikan kekuatan tersebut. 让我振作。 Yang pada akhirnya Yu Feng pun lemah tak memiliki kekuatan, dikarenakan hanya batu hijau itulah yang membuatnya hidup hingga ia pun tak berdaya. Setelah mendapatkan batu itu, pangeran kedua kemudian meminta agar Su Yao melakukan ritual untuk membuat ingatan Li Xuan kembali. Yang ternyata batu hijau itu pun mampu mengembalikan ingatan seseorang, yang pada akhirnya ritual pengembalian ingatan pun dilakukan. Yang seketika Li Xuan pun mulai mengingat siapa dirinya, mulai mengingat siapa ibunya, dan ia juga mengetahui ibunya berasal dari klan Kunwu. Bahkan ia melihat sebuah kejadian di saat ibunya dibunuh oleh Master Z. Setelah ritual selesai, Li Xuan masih tidak percaya apa yang baru saja ia lihat di masa lalunya, antara ia harus membunuh masternya sendiri atau tidak.
Di sisi lain, kondisi Yu Feng semakin memburuk karena kekuatan batu hijau yang selama ini bersamanya telah diberikan kepada Su Yao. Dan sebelum Su Yao yang kembali ke kerajaan Tian untuk membebaskan Kaisar Naga, ia pun menyempatkan dirinya akan berpamitan kepada Yu Feng. Namun di sini pengawal milik Yu Feng tidak memperbolehkan Su Yao masuk karena sebelumnya Yu Feng meminta pengawalnya itu untuk tidak menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Sampai akhirnya Su Yao bersama teman-temannya pun melakukan perjalanan menuju kerajaan Tian, sementara Pangeran Yu Feng mengembuskan nafas terakhirnya. Dengan waktu bersamaan, diperlihatkannya Zong yang membuat kekacauan di mana-mana. Dengan menggunakan kekuatan spiritualnya, ia pun mengendalikan seluruh pasukan kerajaan. Putra mahkota yang sudah menjadi kaisar pun tak bisa berbuat apa-apa ketika melihat para warga dibantai oleh prajuritnya yang sudah dikendalikan oleh Zong. Saat kekacauan besar terjadi, Master Z datang berusaha menghentikan Zong. Namun kekuatan Zong yang sangat kuat ini membuat sang master tak berdaya menghadapinya. Sementara itu Li Xuan yang sudah sampai di perbatasan kerajaan Tian, ia pun langsung disambut oleh teman-temannya yang memberitahukan bahwa Master Z telah ditangkap oleh Zong dan mereka meminta bantuan untuk menyelamatkan sang master. Walaupun Li Xuan yang sudah mengetahui bahwa ibunya dibunuh oleh masternya sendiri, namun ia tetap akan menolong sang master. 天城发生了这么多事，我希望他还活着。 Diperlihatkannya sang master yang sedang disandra merasa terkejut di saat melihat Li Xuan datang bersama Su Yao. Bahkan Li Xuan memerintahkan Su Yao untuk mencari pelakat rahasia karena Li Xuan yang ingin membebaskan Kaisar Naga. Di sini sang master pun mengingatkan kepada Li Xuan untuk tidak selayaknya seorang manusia bersekongkol dengan klan Kunwu. Namun di sini Li Xuan mengatakan kalau dirinya telah mengingat semua masa lalunya dan bahkan sudah mengetahui kalau sang master telah membunuh ibunya. Karena kebenaran sudah terungkap, sampai akhirnya sang master pun mengakui bahwa ia dulu memang menyebabkan ibunya Li Xuan mati. Namun ia melakukan itu bukan tanpa alasan melainkan demi menyegel Kaisar Naga. Maka dari itu ia pun terpaksa harus menggunakan darah ibunya Li Xuan. Bahkan di saat ia akan membunuh Kaisar Naga, ibunya Li Xuan justru mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Kaisar Naga yang merupakan kakak ibunya Li Xuan. Dan di sini ia pun meminta maaf atas kesalahan di masa lalu. Li Xuan yang ingin membunuh masternya itu, namun di sisi lain ia juga tidak tega membunuhnya karena dari kecil ia dididik dan diajarkan teknik bela diri oleh sang master. Di sisi lain, Su Yao yang menemui pelakat rahasia, ia pun langsung memasuki ruang rahasia. Namun tak lama kemudian Zong juga masuk ke sana dan berusaha menggagalkannya. Kemudian Li Xuan bersama dengan lainnya datang dan bertarung dengan Zong. Dengan waktu bersamaan, pangeran kedua juga datang ke istana bersama pasukannya untuk memberontak kepada putra mahkota yang saat ini sudah menjadi kaisar. Sedangkan di luar, diperlihatkannya Li Xuan bersama teman-temannya yang sedang berusaha mengalahkan Zong yang sangatlah kuat ini.
Namun mereka kalah dan bahkan Li Xuan yang akan dibunuh tiba-tiba Ma Shiji datang menyelamatkannya hingga membuat dirinya terluka parah. Dengan waktu bersamaan, Su Yao secara diam-diam pergi ke ruang rahasia untuk segera membangunkan Kaisar Naga, yang pada akhirnya Kaisar Naga pun terbebas dari segelnya. Dan kekuatan Kaisar Naga yang berada di dalam tubuh Zong pun pada akhirnya hilang seketika. Di saat sang Kaisar Naga terbebas, ia pun langsung menyerang mereka semua dan akan membunuhnya. Namun di sini Su Yao mengatakan kalau mereka lah yang telah membebaskannya, yang pada akhirnya Kaisar Naga pun membebaskan mereka semua dan membawa Su Yao pergi dari sana. Sementara Ma Shiji yang terluka parah akibat menolong Li Xuan, ia pun harus mengembuskan nafas terakhirnya, yang membuat Li Xuan merasakan kesedihan yang luar biasa atas kematian sang master. Di sisi lain, sang kaisar yang masih selamat dan berada di suatu tempat, ia pun merasa kecewa terhadap putra mahkota yang selama ini ia banggakan. Di saat sang kaisar akan keluar dari tempat itu, seketika pangeran kedua datang dengan mengatakan kalau ia akan menyelamatkan sang ayah, namun dengan syarat ia harus menjadi kaisar selanjutnya setelah putra mahkota dilengserkan dari jabatan kaisar. Mendengar hal itu, sang kaisar pun menyetujuinya karena ia mengira kalau saat ini putra mahkota yang kejam itu masih menjabat menjadi kaisar, dan hanya dengan inilah ia meminta bantuan kepada pangeran kedua agar pangeran kedua ini memberontak putra mahkota. Namun setelah pangeran kedua membuka pintunya, seketika sang kaisar pun sangatlah terkejut, yang ternyata selama ini pangeran kedua anaknya itu merupakan seorang perempuan. Dari sinilah sang kaisar merasa bersalah dan terlalu percaya terhadap peramal di saat dulu, yang membuat pangeran kedua ini selama belasan tahun menyembunyikan identitasnya sebagai perempuan agar dirinya tidak membunuh pangeran kedua ini yang merupakan seorang perempuan, yang katanya peramal itu mengatakan kalau memiliki anak perempuan kerajaan miliknya akan musnah. Namun nyatanya anak perempuan inilah yang justru menyelamatkan dirinya dan kerajaannya. Di malam harinya, Zong yang sudah sadar kembali, ia pun pergi untuk menemui Yun Shan yang saat ini sudah mati dikarenakan dibunuh oleh dirinya. Ia pun merasa bersalah dan akan menemuinya di akhirat nanti dengan meminum racun. Namun ternyata Yun Shan ini hanya berpura-pura mati, sehingga Zong yang menyadarinya langsung meminta bantuan Yun Shan untuk mengeluarkan racun di dalam tubuhnya ini. Di sisi lain, diperlihatkannya Kaisar Naga yang sudah bertemu kembali dengan warganya, dan di sana ia mengatakan kepada mereka semua kalau ia tidak akan membalas dendam terhadap klan manusia, karena jika ia membunuh klan manusia saat ini juga, maka suatu saat nanti klan manusia pun akan melakukan hal yang sama terhadap klannya ini. Maka dari itu, ia memaafkan klan manusia yang dulu pernah membantai warganya, dan saat ini ia akan mengajak mereka semua untuk kembali ke alam mereka. Namun di sini Su Yao justru menolak perintah itu karena saat ini ia tetap ingin berada di alam manusia bersama Li Xuan. Mendengar hal itu, Kaisar Naga pun langsung mengeluarkan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya Su Yao dan menjadi seperti manusia biasa. Setelah itu Li Xuan pun berhasil bertemu kembali dengan Su Yao yang keadaan tubuhnya seperti tidak memiliki tenaga karena tubuhnya yang belum bisa beradaptasi seperti manusia biasa. Oleh karena itu Li Xuan pun akan membawanya kembali ke ruang rahasia menemui sang kakek, karena hanya sang kakeklah yang mampu mengobatinya. Di sisi lain, Zong yang berhasil selamat dari kematian akibat meminum racun, yang pada akhirnya ia pun menikah dengan Yun Shan.
Sedangkan di kerajaan Guo, diperlihatkannya Yu Feng yang ternyata masih hidup. Dan di saat itulah ia yang berhasil diselamatkan oleh seorang tabib yang berasal dari klan Kunwu. 子民回到了昆吾，准备重建，真的很幸福。 Singkatnya beberapa hari kemudian, diperlihatkannya Su Yao yang berhasil diselamatkan oleh sang kakek dan ia bersama Li Xuan hidup bahagia. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ninggalin film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.